Seorang sopir pribadi yang terlihat sederhana, tiba-tiba mengklaim bisa menyelamatkan perusahaan raksasa yang sedang di ujung tanduk hanya dalam waktu 5 menit. Sang CEO cantik awalnya meremehkan. Namun siapa sangka, di balik seragam sopir itu, tersimpan strategi jenius yang menyentuh hati. Bagaimana kisah cinta yang tumbuh di antara ego bisnis dan kesederhanaan ini bermula? Simak kisahnya sampai habis. Selamat datang kembali di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah ya. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin ya robbal alamin. Coba tulis di kolom komentar, kalian menonton cerita ini dari kota mana saja? Insya Allah, doa-doa baik kita akan terkabul atas izin Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Hujan gerimis membasahi aspal jalanan Dago yang mulai padat sore itu. Di dalam sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap, suasana justru terasa jauh lebih mendung daripada langit Bandung di luar sana. Hening. Hanya suara gesekan ban dengan aspal basah dan deru halus mesin mobil yang terdengar. Di kursi belakang, Namira menyandarkan kepalanya yang terasa berat ke jendela. Matanya sembab, menatap kosong ke arah deretan pertokoan yang ia lewati. Di tangannya, sebuah komputer tablet masih menyala, menampilkan grafik penjualan yang terjun bebas. Garis merah itu menukik tajam ke bawah, seolah menggambarkan nasib perusahaan, warisan Pasundan, yang kini berada di ujung tanduk. Namira menghela napas panjang, dadanya terasa sesak. Ia baru saja membaca ratusan komentar pedas di akun media sosial produk terbarunya, brownies singkong lumer. Makanan kampung dikasih harga kota, siapa yang mau beli? Tulis salah satu akun. Gak ada inovasi, rasanya kuno banget, timpal yang lain. Kata-kata itu menusuk harga dirinya sebagai seorang pemimpin muda. Namira merasa gagal menjaga warisan mendiang ayahnya. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, berusaha menahan isak tangis agar tidak terdengar oleh sopir barunya yang duduk di depan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Baginya, menangis adalah tanda ketidakmampuan, dan seorang CEO tidak boleh terlihat tidak mampu. Di kursi kemudi, Ilham melirik sekilas lewat kaca spion tengah. Pria berusia 30-an itu tetap tenang mengendalikan kemudi, wajahnya datar namun sorot matanya tajam memperhatikan majikannya. Sejak tadi, ia tidak bersuara sedikitpun, membiarkan Namira bergulat dengan pikirannya sendiri. Namun, kepekaan Ilham menangkap getaran bahu Namira yang tertahan. Tanpa menoleh ke belakang dan tetap fokus pada jalanan, tangan kiri Ilham bergerak perlahan mengambil kotak tisu di dashboard dan menyodorkannya ke belakang tanpa kata. Tidak hanya itu, ia juga mengambil sebotol air mineral yang segel tutupnya sudah ia longgarkan sedikit sebelumnya, agar Namira tidak perlu mengerahkan tenaga untuk membukanya. Namira tertegun sejenak melihat tangan yang menyodorkan tisu itu. Ia mengambilnya dengan ragu, lalu mengusap sudut matanya yang basah. Terima kasih, gumam Namira pelan, suaranya terdengar serak. Ilham hanya mengangguk sopan. Beberapa detik kemudian, jari Ilham menekan tombol di layar audio mobil. Alunan musik instrumental jazz yang lembut seketika memenuhi kabin mobil. Melodi saksofon yang tenang perlahan mengurai ketegangan yang sejak tadi mencekik leher Namira. CEO muda itu mengerutkan kening, ia merasa aneh. Biasanya sopir-sopir sebelumnya akan memutar radio berita yang bising atau lagu dangdut yang keras, tapi sopir baru ini berbeda. Kok kamu tahu saya suka musik ini? Tanya Namira spontan, rasa herannya sejenak mengalihkan kesedihannya. Ilham kembali menatap sekilas lewat spion. Kali ini ada seulas senyum tipis yang nyaris tak terlihat di wajahnya. Maaf lancang, Bu. Saya perhatikan sejak tadi Ibu mengetuk-ngetukkan jari telunjuk ke paha dengan tempo lambat tapi tidak beraturan. Biasanya itu tanda seseorang butuh ketenangan, bukan kehebohan. Dan irama ketukan Ibu mirip dengan tempo musik jazz, bukan musik pop, jawab Ilham dengan nada suara yang rendah dan sopan. Namira terdiam. Ia menatap punggung tegap sopirnya itu dengan pandangan baru. Analisis sederhana itu tepat sasaran. Selama ini, orang-orang di sekitarnya, bahkan manajernya sendiri, tidak pernah sepeka itu membaca bahasa tubuhnya. Mereka hanya datang membawa masalah, menuntut solusi,
dan menyalahkan keadaan. Tapi pria sederhana di depannya ini justru memberikan ketenangan tanpa banyak bicara. Untuk pertama kalinya hari itu, Namira bisa menyandarkan punggungnya dengan sedikit lebih rileks, membiarkan musik jazz dan rintik hujan menemani perjalanan pulang mereka yang masih panjang. Namun, ketenangan itu hanyalah jeda sesaat sebelum badai besar yang sesungguhnya menanti Namira esok hari di kantor pusat. Keesokan paginya, matahari bersinar terik di kawasan Jalan Asia Afrika, Bandung. Namun, panasnya udara di luar tidak sebanding dengan panasnya suasana di dalam ruang rapat utama kantor pusat, Warisan Pasundan. Ruangan yang biasanya sejuk oleh pendingin udara itu, kini terasa mencekik. Di ujung meja panjang, Fatur, sang direktur pemasaran, berdiri dengan wajah merah padam. Ia melempar tumpukan kertas proposal desain ke tengah meja dengan kasar, membuat beberapa staf kreatif menunduk ketakutan. Sampah. Ini semua sampah, teriak Fatur, suaranya menggema memantul di dinding kaca. Ia menunjuk slide presentasi yang menampilkan kemasan lama produk mereka. Kalian lihat ini? Desain kampungan seperti ini yang bikin kita rugi miliaran. Siapa yang mau beli singkong kalau bungkusnya seperti jajanan pasar murahan? Namira duduk di kursi pimpinan dengan wajah pucat. Tangannya meremas ujung blazernya. Ia ingin membela timnya, tapi angka kerugian yang terpampang di layar proyektor membungkam mulutnya. Fatur kemudian berjalan memutari meja dengan gaya angkuh, seolah ia adalah penguasa ruangan itu. Dengar baik-baik. Saya sudah siapkan solusi penyelamatan. Mulai bulan depan, kita hentikan pasokan singkong dari petani lokal di Lembang. Singkong mereka kotor, tidak konsisten, dan merusak citra. Suara Fatur semakin meninggi, penuh percaya diri. Kita ganti bahan dasarnya dengan tepung premium impor. Dan yang paling penting, kita ganti nama produknya. Buang nama, Warisan Pasundan, yang terdengar kuno itu. Kita ganti jadi Royal Cassava Cake. Kemasannya hitam dan emas. Elegan, mahal, dan berkelas. Kita jual gengsi, bukan sekadar makanan. Namira tersentak. Ide itu terdengar mengerikan di telinganya. Tapi Fatur, sela Namira dengan suara bergetar namun tegas. Jiwa perusahaan ini ada pada kearifan lokal. Ayah saya membangun bisnis ini untuk memajukan petani singkong di Jawa Barat. Kalau kita pakai bahan impor dan nama asing, di mana letak warisannya? Kita akan kehilangan identitas. Fatur tertawa meremehkan, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Namira, menatapnya dengan tatapan mengintimidasi. Namira, tolonglah, jangan naif. Ayahmu sudah tiada, dan idealismenya itu tidak bisa membayar gaji karyawan. Kamu mau perusahaan ini bangkrut bulan depan? Para investor sudah setuju dengan rencana saya. Kalau kamu menolak, mereka akan tarik saham detik ini juga. Pikirkan itu. Ancaman itu membuat Namira terdiam 1000 bahasa. Ia merasa tersudut. Matanya menatap sekeliling, mencari dukungan, namun semua staf hanya diam menunduk, takut pada dominasi Fatur. Namira merasa sendirian di tengah keramaian, terjebak antara mempertahankan warisan ayahnya atau menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Sementara itu, tepat di balik pintu ruang rapat yang sedikit terbuka, Ilham berdiri tegak dengan seragam sopirnya yang rapi. Ia tidak sengaja mendengar semuanya saat hendak mengantar berkas yang tertinggal. Telinganya menangkap setiap kata angkuh yang keluar dari mulut Fatur, dan matanya merekam jelas ekspresi putus asa di wajah Namira. Rahang Ilham mengeras. Ia tahu, jika rencana Fatur dijalankan, itu bukan penyelamatan, melainkan awal dari kehancuran identitas yang sebenarnya. Sesuatu bergejolak di dalam dadanya, sebuah naluri bisnis yang sudah lama ia kubur dalam-dalam, kini perlahan mulai bangkit kembali. Suasana ruang rapat sedikit mereda saat jam istirahat tiba. Fatur dan para staf lainnya telah berhamburan keluar untuk mencari makan siang, meninggalkan Namira seorang diri yang masih terpaku menatap papan tulis putih di depannya. Papan itu kini penuh dengan coretan spidol merah dan hitam bekas presentasi Fatur. Sebuah peta rencana rumit yang menjanjikan keuntungan besar namun terasa begitu dingin dan asing bagi Namira. Kepala CEO muda itu berdenyut nyeri. Ia memijat pelipisnya perlahan, rasa pening bercampur lapar membuatnya lemas. Pintu ruangan terbuka perlahan tanpa suara derit.
Ilham masuk membawa nampan kecil berisi secangkir kopi panas yang asapnya masih mengepul tipis. Ia melangkah tegap namun ringan, meletakkan cangkir itu dengan sangat hati-hati di meja depan Namira, memastikan tidak ada setetes pun cairan hitam pekat itu yang tumpah mengotori meja kaca. Kopi hitam tanpa gula, Bu. Sesuai kebiasaan ibu kalau sedang pusing menghadapi angka-angka, ucap Ilham pelan, nadanya datar namun menyeratkan perhatian. Namira hanya mengangguk lemah tanpa menoleh. Matanya masih terkunci pada tulisan besar berhuruf kapital, Royal Cassava Cake, di papan tulis. Ilham mengikuti arah pandang majikannya. Ia menghela napas pendek, seolah menahan sesuatu yang mendesak ingin keluar dari tenggorokannya. Namun, melihat betapa tertekannya wanita di hadapannya itu, Ilham memutuskan untuk melanggar batas profesionalismenya sebagai seorang sopir hari itu. Maaf kalau saya lancang, Bu. Suara bariton Ilham memecah keheningan, membuat Namira sedikit tersentak dari lamunannya. Tapi menurut saya, konsep kue kerajaan itu adalah ide yang buruk. Sangat buruk. Namira menoleh cepat, keningnya berkerut tajam. Tatapannya menyorotkan campuran antara rasa kaget dan tersinggung yang mendalam. Harga dirinya sedikit terusik. Maksud kamu apa? Kamu itu cuma sopir. Ilham. Tahu apa kamu soal strategi pemasaran dan branding? Ini urusan bisnis bernilai miliaran rupiah, bukan sekadar urusan tawar-menawar sayur di pasar. Ilham tidak mundur selangkah pun. Wajahnya tetap tenang, tidak menunjukkan rasa takut atau terintimidasi oleh nada tinggi majikannya. Justru karena itu, Bu, bisnis miliaran ini akan runtuh kalau ibu lupa siapa pembelinya. Orang Bandung, atau orang Indonesia pada umumnya, tidak membeli gengsi untuk camilan sore mereka. Mereka membeli kenangan. Mereka merindukan rasa nyaman, bukan kemewahan palsu. Tanpa menunggu izin atau bantahan lebih lanjut, tangan Ilham bergerak cepat mengambil selembar tisu makan yang ada di kotak di atas meja. Ia meraih pensil kayu yang tergeletak di samping buku catatan Namira. Izin sebentar, Bu, ucapnya singkat namun tegas. Dalam hitungan detik, tangan Ilham menari di atas lembaran tisu yang rapuh itu. Goresannya cepat, tegas, namun sangat luwes. Namira yang awalnya hendak marah dan mengusir sopirnya keluar, kini justru terdiam terpaku memperhatikan gerakan tangan Ilham yang begitu terampil. Hanya dalam waktu kurang dari 30 detik, Ilham meletakkan pensil itu kembali. Ia menyodorkan tisu tersebut tepat ke hadapan wajah Namira. Di sana, di atas serat tisu putih yang tipis, tergambar sebuah sketsa kemasan yang sederhana namun begitu hidup. Bukan gambar kotak kaku dengan tulisan emas yang sombong, melainkan gambar ilustrasi tangan seorang ibu yang sedang menyodorkan piring berisi singkong kukus yang mengepulkan uap panas. Goresan arsirannya begitu detail dan artistik, hingga Namira seolah bisa merasakan kehangatan uap itu menembus pori-pori kulitnya. Tidak ada kemewahan di gambar itu, yang ada hanyalah ketulusan yang menyentuh hati. Ini yang ibu dan perusahaan ini butuhkan, kata Ilham lirih, menatap tepat ke manik mata Namira. Bukan emas, tapi emosi. Namira tertegun, lidahnya keluh. Matanya membelalak menatap sketsa di tisu itu, lalu beralih menatap wajah Ilham yang penuh keyakinan. Jantungnya berdegup kencang, bukan lagi karena marah, tapi karena ia baru saja melihat secercah harapan besar muncul dari tempat yang paling tidak pernah ia duga sebelumnya. Kekaguman Namira pada sketsa di atas tisu itu terhenti seketika saat pintu ruang rapat terbanting keras. Fatur melangkah masuk dengan napas memburu, wajahnya merah pada menahan amarah. Rupanya, ia kembali lebih cepat dari makan siangnya karena merasa ada yang tidak beres. Matanya langsung melotot tajam saat melihat Ilham, seorang sopir rendahan, berdiri begitu dekat dengan meja direksi, tempat yang menurut Fatur sangat sakral dan eksklusif. Apa-apaan ini? Siapa yang izinkan kamu masuk ke sini? Hah? Bentak Fatur, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Ia berjalan cepat mendekati mereka, lalu menepis tangan Ilham yang masih memegang tisu. Keluar kamu. Sopir tidak tahu diri. Tempatmu itu di parkiran, bukan di ruang rapat direksi. Lancang sekali kamu mengganggu Bu Namira dengan sampah ini. Fatur hendak meremas tisu bersketsa itu, namun tangan Namira bergerak lebih cepat. Ia menyambar tisu itu dan menggenggamnya erat, seolah itu adalah jimat penyelamat hidupnya. Namira berdiri, menatap Fatur dengan sorot mata yang berbeda.
Ada keberanian baru yang terpancar di sana, keberanian yang sempat hilang tertimbun angka-angka kerugian. Cukup, Fatur. Seru Namira tegas, membuat Fatur terlonjak kaget. Kita sudah buntu. Konsep mewahmu itu terlalu berisiko dan bisa membunuh karakter perusahaan ini selamanya. Aku butuh perspektif baru, dari siapapun itu. Fatur ternganga tak percaya. Kamu gila, Namira? Kamu mau mempertaruhkan nasib perusahaan ratusan miliar ini pada ocehan seorang sopir lulusan SD? Jangan konyol. Namira mengabaikan protes Fatur. Ia beralih menatap Ilham lekat-lekat. Jantungnya berdegup kencang, sadar bahwa ia sedang melakukan pertaruhan gila. Namun, instingnya mengatakan ada sesuatu yang istimewa dari pria pendiam ini. Ilham, panggil Namira, suaranya dingin namun menantang. Saya kasih kamu waktu 5 menit. Tidak lebih. Buktikan kalau omonganmu tentang emosi tadi bukan cuma bual kosong. Tapi ingat satu hal. Namira mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap tajam manik mata Ilham. Kalau bicaramu ngawur dan cuma membuang waktu saya yang berharga, kamu saya pecat detik ini juga. Dan pastikan kamu angkat kaki dari pandangan saya selamanya. Ruangan itu hening seketika. Ancaman itu nyata dan menakutkan. Fatur tersenyum sinis, melipat tangan di dada, bersiap menikmati momen saat Ilham dipermalukan dan diusir. Namun, reaksi Ilham sungguh di luar dugaan. Tidak ada keringat dingin, tidak ada gemetar. Pria itu justru mengangguk tenang, seolah ia sudah biasa menghadapi tekanan ribuan kali lipat lebih berat dari ini. Siap, Bu. 5 menit lebih dari cukup, jawab Ilham mantap. Ia melangkah mendekati Namira, lalu menunjuk gawai tablet canggih yang tergeletak di meja. Boleh saya pinjam pena digitalnya, Bu? Namira menyerahkan pena itu. Saat Ilham menerimanya, ujung jari mereka bersentuhan. Sedetik. Hanya sedetik, namun efeknya luar biasa. Namira merasakan ada desiran aneh yang menyengat, seperti aliran listrik statis yang menjalar cepat dari ujung jari ke ulu hatinya. Ia menahan napas, matanya terkunci pada wajah Ilham yang jaraknya kini begitu dekat. Ilham pun tampak terpaku sesaat, menatap Namira dengan sorot mata yang dalam dan sulit diartikan, sebelum akhirnya kembali fokus ke layar tablet. Dengan gerakan tangkas, Ilham menghapus semua grafik rumit buatan Fatur di layar besar yang terhubung ke proyektor. Layar kini putih bersih. Ia menoleh ke arah Namira dan Fatur, lalu berkata dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Saya tidak butuh data statistik yang membingungkan dan penuh angka palsu itu, Bu. Untuk memenangkan pasar ini kembali, saya cuma butuh satu hal, hati Ibu. Ilham tidak membuang sedetik pun waktu berharganya. Jari jemarinya yang kasar namun lincah menari di atas layar tablet, menghapus kata kemewahan, dan menggantinya dengan satu kata yang ditulis dengan huruf tebal, pulang. Ia berbalik menghadap meja bundar, menatap lensa kamera yang terhubung dengan para investor melalui panggilan video aplikasi Zoom, lalu beralih menatap Namira dan Fatur bergantian. Postur tubuhnya berubah total. Bahunya tegap, dagunya terangkat, dan aura karismanya memancar kuat, menenggelamkan seragam sopir yang ia kenakan. Bapak dan Ibu sekalian, suara Ilham terdengar berat dan menghipnotis, memenuhi setiap sudut ruangan yang hening. Kita selama ini salah fokus. Kita sibuk memikirkan bagaimana cara terlihat mahal dengan tepung impor, padahal pelanggan kita tidak mencari kemahalan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang dingin dan kejam ini, orang-orang merindukan satu hal, kehangatan. Ilham menampilkan gambar sketsa petani singkong di Lembang yang sedang tersenyum tulus di layar besar. Singkong petani Lembang bukan kelemahan, itu adalah kekuatan kita. Itu adalah jiwa dari warisan Pasundan. Menggantinya dengan tepung asing sama saja dengan mencabut akar pohon yang sedang kita rawat. Namira terpaku. Penjelasan Ilham bukan seperti presentasi bisnis yang kaku, melainkan seperti sebuah puisi yang menyentuh relung hati. Target pasar kita bukan orang kaya yang ingin pamer gengsi, lanjut Ilham dengan penuh penekanan. Target kita adalah jutaan anak muda perantau, mahasiswa yang kangen masakan ibunya, pekerja kantoran yang kesepian di kamar kos sempit. Kita tidak jualan kue, kita jualan obat rindu. Dengan gerakan dramatis, Ilham menuliskan sebuah kalimat slogan baru di bawah sketsa gambar uap singkong yang mengepul hangat. Tulisan itu berbunyi,
singkong lumer, peluk hangat ibu. Saat mereka menggigit produk ini, saya ingin mereka tidak hanya merasakan manisnya gula, tapi merasakan pelukan hangat seorang ibu yang menunggu mereka pulang. Itulah pemasaran emosional. Menyentuh hati sebelum menyentuh dompet. Keheningan melanda ruang rapat selama beberapa detik. Fatur sudah siap membuka mulut untuk mengejek, namun tiba-tiba suara tepuk tangan terdengar dari pengeras suara. Di layar besar, wajah-wajah kaku para investor kini tampak tersenyum. Bahkan ada seorang investor tua yang terlihat menyeka ujung matanya yang basah. "Brilian," seru salah satu investor utama dari layar. "Ini yang saya cari selama 10 tahun ini. Konsep yang punya nyawa, bukan sekadar angka kosong." "Namira, saya setuju dengan pemuda ini. Lupakan konsep kerajaan itu, kita pakai strategi, peluk hangat ibu, ini." Wajah Fatur seketika berubah merah padam, menahan malu yang luar biasa. Rahangnya mengeras, matanya menatap nyalang ke arah Ilham yang kini kembali berdiri tenang, dengan sikap merunduk sopan seolah ia hanyalah sopir biasa kembali. Sementara itu, Namira menatap Ilham dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa kagum yang meledak-ledak di dadanya. Jantungnya berdebar kencang, bukan lagi karena panik, melainkan karena pesona kecerdasan pria sederhana di hadapannya yang baru saja menyelamatkan mimpinya dalam 5 menit yang ajaib. Keputusan besar telah diambil, namun perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Meskipun para investor menyetujui ide, peluk hangat ibu, milik Ilham, struktur perusahaan tidak bisa berubah dalam semalam. Fatur masih duduk di kursi direktur pemasaran, dan ia memegang kendali penuh atas anggaran resmi. Namira tahu, jika ide ini dijalankan di bawah pengawasan Fatur, pria licik itu pasti akan menyabotasenya pelan-pelan agar Ilham terlihat gagal. Sore itu, di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan sore kota Bandung, Namira menatap punggung Ilham dengan tatapan serius. "Ilham," panggil Namira, memecah keheningan. "Ide kamu diterima, tapi Fatur tidak akan tinggal diam. Dia masih punya wewenang untuk mengacak-acak eksekusinya. Karena itu, saya minta kamu melakukan satu hal." Ilham melirik lewat spion. "Perintah apa, Bu? Mengantar ibu ke tempat lain?" "Bukan," jawab Namira cepat. "Saya mau kamu jadi konsultan bayangan saya. Di kantor, kamu tetap jadi sopir. Tapi di luar jam kantor, kamu adalah otak strategi produk ini. Kita kerjakan proyek ini diam-diam, tanpa sepengetahuan Fatur." Ilham tersenyum tipis. "Siap, Bu. Jadi agen rahasia pun saya sanggup, asal demi kebaikan ibu." Jawaban santai itu membuat perut Namira tiba-tiba berbunyi nyaring. Kruyuk. Wajah cantik sang CEO seketika memerah menahan malu. Seharian tegang di ruang rapat membuatnya lupa mengisi perut. Ilham tertawa kecil, tawa yang renyah dan jujur, membuat Namira semakin salah tingkah. "Sepertinya, bos besar, di perut ibu sudah demo minta jatah," canda Ilham. Tanpa menunggu perintah, ia memutar kemudi ke arah jalanan yang ramai oleh pedagang kaki lima. "Kita mau kemana?" "Saya mau makan di restoran biasa langganan saya di Dago Pakar," protes Namira saat melihat mobil justru menepi di deretan gerobak pinggir jalan yang berasap. "Maaf, Bu. Restoran di sana antre, dan perut ibu tidak bisa menunggu. Percaya sama saya, rasa bintang 5 tidak selalu ada di gedung kaca," ujar Ilham sambil mematikan mesin. Dengan ragu, Namira turun. Penampilannya sangat mencolok. Ia mengenakan setelan jas kerja mahal yang licin dan sepatu hak tinggi yang berkilau, berdiri canggung di antara asap pembakaran arang dan kursi plastik reot pedagang batagor. Pengunjung lain melirik heran, tapi Ilham dengan santai memesan 2 piring batagor kuah pedas. Saat pesanan datang, aroma tenggiri dan bumbu kacang yang gurih langsung menyergap hidung Namira, meruntuhkan gengsinya. Suapan pertama membuatnya membelalakan mata. "Enak banget," gumamnya tanpa sadar. Namira makan dengan lahap, melupakan citra anggunnya sejenak. Saking menikmatinya, ia tidak sadar ada noda bumbu kacang yang menempel di sudut bibirnya. Ilham yang duduk di hadapannya berhenti makan. Ia menatap Namira lekat-lekat, lalu tersenyum geli. Tanpa bicara, Ilham mengeluarkan sapu tangan kain dari saku celananya. Bukan tisu, tapi sapu tangan bersih yang wangi. Dengan gerakan lembut dan spontan, ia menjulurkan tangannya, menyeka noda bumbu di sudut bibir Namira.
Ibu ini CEO perusahaan kuliner, tapi makannya belepotan persis anak TK, ucap Ilham lembut. Waktu seolah berhenti. Namira terpaku merasakan sentuhan tangan Ilham yang hangat di wajahnya. Jantungnya berdegup tidak karuan, jauh lebih kencang daripada saat presentasi tadi pagi. Wajahnya merona merah padam, panas menjalar hingga ke telinga. Di tengah hiruk-pikuk pinggir jalan Bandung, di antara suara klakson dan teriak pedagang, Namira merasakan desiran aneh yang manis, sebuah rasa yang sudah lama hilang dari hidupnya yang sibuk. Matahari baru saja mengintip malu-malu di ufuk timur kota Bandung, namun Namira sudah berdiri canggung di pintu masuk pasar Cihapit. Penampilannya hari ini jauh berbeda. Tidak ada blazer kaku atau sepatu hak tinggi yang menyiksa. Ia mengenakan celana jeans santai, kaos putih polos, dan sepatu kets, mencoba menyamar agar tidak dikenali. Meski begitu, aura elegannya tetap sulit disembunyikan. Di sampingnya, Ilham tampak segar dengan kemeja flanel kotak-kotak yang lengan bajunya digulung sebatas siku, terlihat sangat siap menaklukkan keramaian pasar. Siap belajar dari Profesor Pasar. Bu, goda Ilham sambil tersenyum lebar. Jangan panggil Bu di sini, Ilham. Nanti harganya dimahalin pedagang kalau tahu aku CEO. Bisik Namira panik sambil membetulkan topi yang ia pakai. Ilham tertawa kecil. Baik, Nona Namira. Ayo, pegang ujung kemeja saya supaya tidak hilang. Pasar pagi ini sedang ganas-ganasnya. Mereka pun masuk ke dalam hiruk-pikuk pasar. Aroma rempah, ikan segar, dan sayuran basah bercampur menjadi satu. Awalnya Namira berjalan jinjit menghindari becek, tapi Ilham dengan sabar menuntunnya menuju lapak pedagang singkong langganan ibunya. Di sana, tumpukan singkong berlumur tanah menyambut mereka. Lihat ini, Ilham mengambil satu batang singkong, lalu dengan kuku jempolnya, ia mengelupas sedikit kulit ari singkong itu. Daging singkong yang putih kemerahan terlihat. Kalau kulitnya mudah dikupas dan warnanya merah muda begini, tandanya singkongnya empuk, pulen, dan tidak beracun. Ini yang kita butuhkan untuk warisan Pasundan. Bukan tepung pabrikan yang rasanya mati. Namira memperhatikan dengan seksama, matanya berbinar kagum. Ia baru sadar betapa rumitnya proses di balik makanan yang selama ini hanya ia lihat di atas piring saji. Ia mencoba meniru gerakan Ilham, memegang singkong yang kotor tanpa jijik. Neng, suaminya pinter banget milih singkong, ya? Jarang-jarang ada suami muda mau nemenin istri belanja ke pasar becek begini. Biasanya MAH nunggu di motor sambil main HP. Celetuk ibu pedagang singkong itu sambil menimbang belanjaan mereka. Wajah Namira seketika memerah seperti kepiting rebus. Ia panik dan hendak membuka mulut untuk membantah. Bukan Bu, saya. Namun, belum sempat kalimat bantahan itu keluar, Ilham memotongnya dengan cepat. Ia merangkul bahu Namira dengan santai namun protektif. Iya nih, Bu. Istri saya ini taunya cuma makan doang di rumah. Makanya sekarang lagi saya ajarin belanja biar pinter masak. Jawab Ilham sambil tertawa renyah, seolah mereka benar-benar pasangan suami istri yang bahagia. Namira terbelalak kaget. Jantungnya berdegup kencang merasakan tangan kekar Ilham di bahunya. Antara kesal dan malu, tangan Namira bergerak refleks mencubit pinggang Ilham dengan gemas. Aduh, sakit, sayang, keluh Ilham, masih dengan nada bercanda yang membuat ibu pedagang itu ikut terkekeh geli melihat kemesraan mereka. Namira memalingkan wajah, menyembunyikan senyum yang tak bisa ia tahan. Di tengah riuh rendah suara tawar-menawar pasar, Namira merasakan kehangatan yang aneh. Rasa nyaman karena dianggap sebagai istri oleh orang asing, dan rasa aman berada di sisi pria yang begitu membumi ini. Riset pasar hari itu bukan hanya memberinya pelajaran tentang singkong, tapi juga pelajaran tentang rasa yang mulai tumbuh subur di hatinya. Tantangan berikutnya jauh lebih berat daripada sekadar memilih singkong di pasar. Fatur, yang masih memegang kendali keuangan, sengaja membekukan anggaran pemasaran untuk proyek ini. Ia ingin melihat Namira gagal total. Tidak ada dana untuk menyewa studio mewah, tidak ada anggaran untuk membayar pemengaruh atau model papan atas, dan tidak ada kamera canggih. Namira hampir menyerah, merasa mustahil melawan raksasa dengan tangan kosong. Namun, Ilham justru menanggapi situasi ini dengan senyum tenang yang menular. Kita tidak butuh studio mahal atau kamera bioskop, Bu. Kita hanya butuh kejujuran,
Ucap Ilham sambil mengeluarkan ponsel pintarnya yang meski bukan keluaran terbaru, tapi memiliki kualitas kamera yang cukup baik. Sore itu, dapur apartemen Namira disulap menjadi studio dadakan. Namira keluar dari kamarnya mengenakan gaun kerja formal dan riasan wajah lengkap setebal topeng, bersiap untuk syuting. Ia sudah terbiasa tampil sempurna di depan kamera sebagai seorang CEO. Namun, Ilham menggelengkan kepalanya. "Hapus semuanya, Bu," pinta Ilham lembut tapi tegas. "Apa? Kamu gila? Wajah saya lelah, ada kantung mata, dan rambut saya berantakan. Nanti orang bilang apa?" protes Namira sambil memegang pipinya. "Orang tidak ingin melihat manekin toko, Bu. Mereka ingin melihat manusia. Mereka ingin melihat Namira yang apa adanya, yang menikmati rasa, bukan yang menjual citra," jawab Ilham sambil menyodorkan tisu basah. Dengan berat hati, Namira menghapus lipstik merahnya dan mengikat rambutnya asal-asalan dengan jepit rambut rumahan. Ia mengenakan kaos polos yang nyaman. Saat brownie singkong itu baru saja keluar dari oven pemanggang, uap panas mengepul membawa aroma manis yang menggoda. Ilham mengarahkan kamera ponselnya. Tidak ada naskah hafalan, tidak ada gaya yang dibuat-buat. "Ibu cukup makan, dan bayangkan ibu sedang pulang ke rumah setelah hari yang sangat melelahkan," instruksi Ilham dari balik layar ponsel. Namira mengambil sepotong brownies hangat itu. Saat gigitan pertama menyentuh lidahnya, tekstur singkong yang lembut berpadu dengan coklat lumer seketika meledak di mulutnya. Tanpa sadar, mata Namira terpejam. Bahunya yang tegang perlahan turun. Ekspresi kelegaan yang murni terpancar di wajahnya, seolah beban berat di pundaknya terangkat sejenak oleh kehangatan kue itu. Sebuah senyum tulus yang sangat manis merekah di bibirnya yang tanpa pewarna. "Sempurna," bisik Ilham sambil menekan tombol berhenti merekam. Malam itu juga, Ilham menyunting video tersebut dengan sederhana. Tidak ada efek visual yang meledak-ledak. Ia hanya menambahkan musik latar instrumental yang menenangkan dan sebuah keterangan tulisan yang puitis. "Kadang, yang kita butuhkan hanyalah alasan untuk pulang. Singkong lumer, peluk hangat untuk jiwamu yang lelah." Video itu diunggah ke media sosial tepat pukul 7 malam. 1 jam pertama, sunyi. Namira gelisah menatap layar ponselnya. Namun, saat ia bangun keesokan paginya, notifikasi ponselnya berbunyi tanpa henti seperti alarm kebakaran. Video itu meledak. Ribuan komentar membanjiri, bukan memuji kemewahan, tapi memuji ketulusan ekspresi Namira. Banyak yang berkomentar mengaku menangis karena jadi rindu kampung halaman. "Kakak ini makannya tulus banget. Jadi pengen nangis inget masakan ibu," tulis seorang warganet. Dalam waktu 24 jam, stok brownie singkong di gudang yang tadinya menumpuk berdebu, ludes terjual habis. Namira menatap laporan penjualan dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke arah Ilham yang sedang memanaskan mobil di lobi. Pria itu tidak meminta pujian. Ia hanya tersenyum simpul, seolah keajaiban ini adalah hal yang wajar bagi sebuah ketulusan. Kesuksesan besar yang diraih Namira dan Ilham ternyata bagaikan bensin yang disiramkan ke api cemburu di hati Fatur. Di ruang kerjanya yang dingin, Fatur menatap layar komputer dengan tatapan nyalang. Angka penjualan yang meroket itu seolah menampar wajahnya berulang kali. Ia tidak terima dikalahkan oleh seorang sopir rendahan yang menurutnya tidak punya pendidikan. Rasa curiga yang bercampur dengan dengki mendorong Fatur untuk melakukan hal licik. Ia menyewa seorang penyelidik swasta bayaran mahal untuk mengorek masa lalu Ilham sampai ke akar-akarnya. Cari tahu siapa tikus got ini sebenarnya. Tidak mungkin sopir biasa punya strategi secerdas itu, perintah Fatur kala itu. Hari ini, sebuah amplop coklat tebal mendarat di meja Fatur. Dengan tangan gemetar karena tidak sabar, ia merobek segelnya. Lembar demi lembar foto dan dokumen ia baca. Awalnya, matanya menyipit meremehkan, namun detik demi detik berlalu, matanya membelalak lebar. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Fakta yang terpampang di hadapannya sungguh mengguncang akal sehatnya. Ilham bukanlah orang sembarangan. Pria yang selama ini membukakan pintu mobil dan disuruh-suruh membelikan kopi itu ternyata adalah mantan wakil presiden pemasaran di sebuah perusahaan rintisan raksasa berstatus unicorn di Jakarta. Ilham adalah legenda di dunia pemasaran digital. Namanya pernah diagung-agungkan sebagai jenius yang mampu menyulap produk mati menjadi emas dalam sekejap.
Fatur terus membaca dengan napas tertahan. Mengapa seorang eksekutif bergaji ratusan juta rela menjadi sopir dengan gaji pas-pasan? Jawabannya ada di halaman berikutnya, sebuah kliping koran lama yang memuat berita duka tragis. 2 tahun lalu, tepat seminggu sebelum hari pernikahannya, tunangan Ilham meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun. Kejadian itu menghancurkan dunia Ilham seketika. Pria itu mengalami depresi berat. Prestasi dan uang tidak lagi punya arti baginya. Ia memutuskan untuk meninggalkan gemerlapnya ibu kota, melepaskan jabatan tingginya, dan menghilang dari radar dunia korporat. Ilham memilih pulang ke tanah kelahirannya di Bandung, bukan untuk membangun bisnis, melainkan untuk mencari ketenangan. Ia rindu masakan ibunya, rindu suara lembut ibunya, dan rindu kedamaian desa yang tidak menuntut apa-apa. Ia menjadi sopir bukan karena butuh uang, tapi karena ia butuh pekerjaan sederhana yang tidak membebani pikirannya, sambil perlahan menyembuhkan luka batinnya di dekat sang ibu, satu-satunya sumber kehangatan yang ia miliki setelah tunangannya pergi. Fatur menyandarkan punggungnya ke kursi empuk direktur, lembaran kertas itu jatuh dari tangannya. Ia bukan sedang berhadapan dengan semut, melainkan sedang membangunkan singa yang sedang tidur. Namun, bukannya takut, sebuah senyum licik perlahan terukir di bibir Fatur. Ia sadar, informasi menyedihkan ini adalah senjata mematikan yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan Ilham dan mengusirnya jauh-jauh dari sisi Namira. Di saat Fatur sibuk merancang kehancuran dengan data masa lalu yang ia curi, ada satu hal penting yang luput dari pengamatannya. Sesuatu yang tidak tertulis di atas kertas laporan penyelidik swasta manapun, yaitu alasan hati. Mengapa seorang mantan eksekutif puncak yang memiliki tabungan miliaran rupiah rela merendahkan dirinya menjadi seorang sopir pribadi? Jawabannya bukan karena ia putus asa, melainkan karena sebuah pertemuan yang tidak disengaja 3 bulan lalu. Mari kita putar waktu sebentar ke belakang. Hari itu adalah hari wawancara kerja Ilham. Ia duduk di lobi kantor, warisan Pasundan, yang dingin, mengenakan kemeja putih sederhana. Dari balik pintu kaca, ia melihat Namira sedang menelepon seseorang. Wanita itu berteriak marah, melempar berkas, lalu terduduk lemas memijat kepalanya. Di meja kerjanya, menumpuk kotak makan siang yang belum disentuh sama sekali, padahal jarum jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Saat itulah, Ilham tidak melihat seorang CEO yang galak. Ia melihat sebuah cermin. Ia melihat pantulan dirinya sendiri 3 tahun yang lalu. Sosok ambisius yang berlari kencang mengejar angka-angka pencapaian, namun jiwanya kosong melompong. Sosok yang punya segalanya, tapi tidak punya siapa-siapa. Malam harinya, di teras rumah panggung ibunya di Ciwidey, Ilham menceritakan keputusannya. Bu Asih, ibunya yang bijaksana, menuangkan teh hangat sambil menatap anak semata wayangnya itu dengan heran. Ham, kamu yakin mau kerja jadi sopir perempuan itu? Padahal uang tabunganmu cukup kalau mau bikin pabrik kerupuk atau beli sawah satu desa. Kenapa harus jadi bawahan orang lagi? Tanya Bu Asih lembut. Ilham menyeruput tehnya, lalu menatap kabut malam yang turun perlahan menyelimuti kebun teh. Bu, aku melihat dia seperti melihat diriku yang dulu. Dia lari terlalu kencang, Bu. Matanya lelah, persis seperti mataku sebelum tunanganku pergi. Dia butuh seseorang yang tidak hanya mengantar dia dari satu gedung ke gedung lain, tapi seseorang yang bisa mengingatkan dia untuk istirahat. Seseorang yang bisa mengantar dia pulang, menemukan ketenangan, sebelum dia menabrak tembok kehancuran seperti aku dulu. Bu Asih tersenyum, mengusap punggung tangan putranya yang kasar. Ya sudah kalau niatmu menolong orang. Ibu rida. Tapi ingat, hati-hati. Niat menolong jangan sampai malah jadi jatuh cinta. Hati kamu itu baru sembuh, Nak. Ilham tertawa kecil mendengar nasihat ibunya saat itu, menganggapnya angin lalu. Namun kini, setelah berbulan-bulan melihat sisi rapuh Namira, melihat tawa lepasnya saat makan batagor, dan melihat ketulusannya membela karyawan, Ilham sadar bahwa peringatan ibunya mulai menjadi kenyataan. Ia bertahan di sana bukan lagi sekadar misi kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa yang kesepian, tapi karena hatinya sendiri mulai merasa menemukan rumah baru di setiap senyuman Namira. Dan itulah yang membuat pengorbanan yang akan ia lakukan nanti menjadi jauh lebih menyakitkan. Kesuksesan kampanye, peluk hangat ibu, yang meroket tajam ternyata tidak membawa kebahagiaan bagi semua orang. Bagi Fatur,
Setiap grafik penjualan yang naik adalah ejekan bagi harga dirinya. Ia tidak rela melihat Namira tersenyum lega berkat ide seorang sopir. Sementara ide, kerajaannya dibuang ke tempat sampah. Iri hati yang membakar dadanya telah mengubah Fatur menjadi sosok yang nekat. Jika ia tidak bisa menang dengan prestasi, maka ia akan menang dengan cara menjatuhkan lawan. Malam itu, saat kantor mulai sepi dan lampu-lampu koridor dimatikan sebagian, Fatur melancarkan aksi kejinya. Ia tahu, di dunia modern ini, pembunuhan karakter tidak dilakukan dengan pedang, melainkan dengan data. Fatur mengunci pintu ruangannya rapat-rapat. Jari jemarinya menari lincah di atas papan ketik komputer. Dengan bantuan perangkat lunak ilegal yang ia beli dari pasar gelap internet, Fatur berhasil membobol akun surel pribadi Namira. Sasaran utamanya adalah satu berkas paling sakral di perusahaan itu. Dokumen PDF bertuliskan, resep rahasia adonan induk warisan Pasundan. Tanpa ragu, Fatur mengirimkan dokumen rahasia itu ke alamat surel direktur perusahaan pesaing terbesar mereka. Namun, keculasan Fatur tidak berhenti di situ. Ia tahu jejak digital bisa dilacak. Maka dengan licik, ia memanipulasi jalur pengiriman data tersebut. Ia mengubah alamat protokol internet atau IP address pengirimnya, memalsukannya sedemikian rupa sehingga seolah-olah dokumen itu dikirim dari ponsel pintar milik Ilham. Sempurna, bisik Fatur sambil menyeringai puas melihat layar monitornya menampilkan status, terkirim. Sekarang, kau akan terlihat seperti pengkhianat yang menjual rahasia majikanmu sendiri, Ilham. Namun, Fatur butuh bukti fisik untuk menyempurnakan skenarionya. Siang harinya, saat jam istirahat tiba, Ilham seperti biasa pergi ke masjid kantor untuk menunaikan salat zuhur. Ilham adalah sosok yang taat, ia selalu meninggalkan kunci mobil di pos keamanan atau di laci meja kerjanya yang tidak terkunci karena percaya pada lingkungan kantor. Fatur memanfaatkan celah kebaikan itu. Dengan langkah cepat dan waspada, Fatur menyelinap ke area parkir khusus direksi yang sepi. Ia membuka pintu mobil Namira yang biasa disopiri Ilham. Tangannya merogoh saku jas, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang menggembung. Isinya adalah uang tunai 50 juta rupiah, uang tabungannya sendiri yang rela ia korbankan demi menyingkirkan saingannya. Fatur menyelipkan amplop itu jauh ke dalam laci dashboard mobil, di sela-sela buku panduan kendaraan, tempat yang pasti akan digeledah jika terjadi masalah. Fatur menutup pintu mobil pelan-pelan, lalu merapikan jasnya. Ia berjalan kembali ke lobi dengan wajah tanpa dosa, bahkan sempat menyapa satpam dengan ramah. Di dalam hatinya, ia tertawa kemenangan. Perangkap tikus sudah terpasang, umpan sudah ditebar, dan Ilham, sang sopir yang malang, sedang berjalan lurus menuju kehancurannya tanpa menyadari bahwa badai fitnah sedang menunggunya selesai salat. Keesokan harinya, suasana di ruang rapat direksi jauh lebih mencekam daripada saat presentasi minggu lalu. Kali ini, bukan soal strategi pemasaran yang dibahas, melainkan sebuah sidang penghakiman. Di tengah meja, amplop coklat berisi uang 50 juta rupiah tergeletak seperti barang bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Di layar proyektor, terpampang log aktivitas pengiriman surel yang menunjukkan nama perangkat Ilham sebagai pengirim resep rahasia ke pihak pesaing. Wajah Namira pucat pasi. Tangannya gemetar hebat saat memegang lembaran bukti cetak yang disodorkan Fatur. Ia menggelengkan kepalanya berulang kali, menolak mempercayai apa yang dilihat matanya. Ini tidak masuk akal, seru Namira, suaranya bergetar namun lantang memecah keheningan. Ia menatap tajam ke arah Fatur, lalu beralih ke para investor yang menatapnya dengan dingin. Bapak-bapak sekalian, tolong pakai logika. Ilham adalah orang yang menyelamatkan produk kita dari kehancuran. Ide, peluk hangat ibu, itu murni dari hatinya. Untuk apa dia bersusah payah membangun semua itu kalau hanya untuk menghancurkannya lagi demi uang 50 juta? Gajinya sebagai konsultan di masa lalu jauh lebih besar dari ini. Ini pasti rekayasa. Fatur tersenyum sinis, lalu memotong ucapan Namira dengan nada yang dibuat-buat prihatin. Namira, sadarlah. Orang bisa berubah karena uang. Mungkin dia terlilit utang judi? Atau mungkin dia memang disusupkan sejak awal untuk menghancurkan kita dari dalam? Bukti uang di laci mobil dan jejak digital itu tidak bisa bohong. Fakta adalah fakta. Salah satu investor utama, pria parubaya yang duduk di ujung meja,
mengetuk meja dengan tidak sabar. Bu Namira, kami tidak peduli dengan drama sentimental ini. Resep rahasia sudah bocor. Kerugian di depan mata. Jika ibu tetap bersikeras membela sopir yang jelas-jelas terbukti mencuri ini, kami akan menganggap ibu tidak kompeten. Kami akan menarik seluruh saham kami hari ini juga, dan ibu harus turun dari kursi CEO. Ancaman itu bagaikan petir di siang bolong. Ruangan hening seketika. Namira terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia terjebak. Di satu sisi, hatinya menjerit bahwa Ilham tidak bersalah. Namun di sisi lain, warisan Pasundan adalah satu-satunya peninggalan ayahnya. Jika ia kehilangan posisi CEO, ia kehilangan segalanya. Melihat Namira yang terpojok dan nyaris menangis, Ilham yang sejak tadi diam berdiri di sudut ruangan, akhirnya melangkah maju. Wajahnya tenang, tidak ada raut ketakutan atau kemarahan. Ia menatap Namira dengan sorot mata yang teduh, seolah ingin menyalurkan kekuatan terakhirnya. Ilham tahu, jika ia membela diri sekarang, proses penyelidikan akan memakan waktu lama dan skandal ini akan menyeret nama baik Namira ke dalam lumpur. Cukup, Bu. Suara Ilham terdengar berat namun tegas, menghentikan perdebatan itu. Ibu tidak perlu mengorbankan mimpi almarhum ayah ibu demi membela saya. Namira menoleh cepat, air matanya menetes. Ilham, jangan. Ilham menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Senyum perpisahan yang menyayat hati. Ia kemudian menghadap ke arah para investor dan Fatur. Demi kebaikan perusahaan dan agar investasi bapak-bapak tetap aman, saya yang akan mundur. Saya tidak akan memperpanjang masalah ini. Anggaplah saya yang salah, asalkan Bu Namira tetap memimpin perusahaan ini. Tanpa menunggu jawaban, Ilham lepaskan kartu identitas karyawannya dan meletakkannya perlahan di atas meja, tepat di sebelah amplop uang fitnah itu. Ia menatap Namira sekali lagi, tatapan dalamnya menyeratkan pesan, jaga dirimu baik-baik. Lalu membalikkan badan dan melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Namira ingin mengejarnya, ingin berteriak memanggilnya, namun kakinya terasa terpaku di lantai. Ia hanya bisa menatap punggung tegap pria yang dicintainya itu menghilang di balik pintu, membawa serta separuh jiwanya pergi. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu bergulir perlahan menjadi bulan. Di permukaan, semuanya tampak kembali normal di kantor warisan Pasundan. Namira masih duduk tegak di kursi CEO-nya. Posisinya aman, para investor kembali tenang melihat grafik penjualan yang masih stabil berkat momentum besar dari kampanye sebelumnya. Namun, bagi siapapun yang mengenal Namira dengan baik, ada sesuatu yang hilang. Cahaya di matanya telah padam. Namira kembali menjadi sosok yang dulu, bahkan jauh lebih dingin. Ia berubah menjadi robot korporat yang bekerja tanpa lelah, datang paling pagi dan pulang paling larut, seolah menyiksa dirinya sendiri dengan kesibukan adalah satu-satunya cara untuk melupakan rasa sakit. Di dalam mobil mewah yang mengantarnya pulang pergi, suasana terasa begitu asing. Tidak ada lagi alunan musik jazz instrumen yang menenangkan sarafnya yang tegang. Sopir pengganti Ilham adalah seorang pria parubaya yang sangat kaku, yang hanya berbicara untuk menanyakan rute dan memutar radio berita dengan volume pelan yang membosankan. Namira seringkali menatap kosong kesandaran kursi depan, merindukan tangan yang diam-diam menyodorkan tisu saat ia menangis, atau botol air mineral yang tutupnya sudah dilonggarkan. Kini, botol air di sampingnya selalu tertutup rapat, dan Namira seringkali merasa terlalu lelah bahkan hanya untuk memutar tutup plastik itu, membiarkan dirinya kehausan sepanjang perjalanan pulang dalam keheningan yang menyiksa. Ilham benar-benar menghilang seperti ditelan bumi. Nomor ponselnya tidak lagi aktif, pesan singkat tidak pernah terkirim, dan jejak digitalnya lenyap. Ia memutus semua akses secara total, seolah ingin menghapus keberadaannya dari kehidupan Namira selamanya tanpa sisa. Dampak kepergian Ilham mulai terasa, bukan pada angka penjualan produk, melainkan pada nyawa perusahaan. Fatur, yang merasa menang besar, mengambil alih kendali penuh atas media sosial. Ia memerintahkan stafnya untuk meniru gaya bahasa puitis dan emosional yang dulu dibuat Ilham. Namun, hasilnya terasa palsu dan hambar. Tulisan yang dibuat terasa kaku, dibuat-buat, dan tidak memiliki ketulusan. Interaksi di media sosial anjlok drastis. Kolom komentar yang dulunya penuh dengan cerita haru dan curahan hati pelanggan, kini sepi atau hanya berisi keluhan layanan pelanggan yang dijawab dengan jawaban otomatis robot.
Ini kenapa tingkat interaksinya turun 30% minggu ini? Fatur? Tanya Namira dingin dalam rapat mingguan, melempar laporan bulanan ke meja. Wajahnya datar, tanpa emosi, tanpa senyum. Fatur mengangkat bahu dengan santai sambil menyesap kopinya. Ah, itu biasa, Namira. Tren pasar kan memang naik turun. Namanya juga warganet, cepat bosan. Yang penting uang masuk lancar, kan? Namira tidak mendebat. Ia hanya memalingkan wajah menatap jendela kaca gedung tinggi itu, melihat rintik hujan yang mulai turun membasahi kota Bandung. Ia sadar, masalahnya bukan pada tren pasar atau kebosanan pelanggan. Masalahnya adalah, rasa, itu sudah pergi. Ia menyadari dengan kepedihan yang mendalam, bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang sopir atau mitra kerja yang cerdas. Saat Ilham melangkah keluar dari hidupnya hari itu, pria itu turut membawa serta separuh jiwa Namira bersamanya, meninggalkan raga yang masih berfungsi memimpin perusahaan, namun kosong melompong di dalamnya. Malam itu, jam dinding di ruang kerja Namira sudah menunjuk angka 9. Gedung kantor sudah sunyi senyap, hanya menyisakan suara dengungan halus mesin pendingin udara dan bunyi ketikan papan tik Namira yang kaku. Ia sedang memeriksa tumpukan dokumen tanpa semangat, matanya lelah dan cekung. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kaca. Mang Ujang, petugas kebersihan kantor yang sudah bekerja di sana sejak zaman ayah Namira, berdiri ragu-ragu memegang sapu. "Maaf, Neng Namira. Mang Ujang ganggu sebentar boleh?" tanya pria tua itu dengan sopan. Namira menghentikan ketikannya, lalu mengangguk lemah. "Masuk saja, Mang. Ada apa? Kalau mau minta tanda tangan lembur, taruh saja di meja." Mang Ujang menggeleng. Ia merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna hitam, sebuah penyimpanan data USB atau flash disk. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan benda itu di meja Namira. "Bukan soal lembur, Neng. Ini titipan dari Den Ilham sebelum dia pergi dari sini sebulan lalu. Waktu itu Den Ilham pesan, katanya berikan ke Neng Namira kalau situasinya sudah tenang. Katanya isinya strategi pemasaran buat bulan depan," ucap Mang Ujang pelan. Mendengar nama Ilham disebut, jantung Namira mencelos. Ia menatap benda kecil itu lama sekali, seolah itu adalah bom waktu. Setelah Mang Ujang pamit keluar, dengan tangan gemetar Namira menancapkan benda itu ke laptopnya. Sebuah jendela folder terbuka di layar. Ada 2 folder di sana. Folder pertama bertuliskan, strategi masa depan, dan folder kedua memiliki nama yang membuat napas Namira tertahan, untuk Namira. Dengan ragu, ia membuka folder kedua. Isinya bukan dokumen kerja, melainkan deretan file video. Namira menekan salah satu file. Layar laptopnya seketika menampilkan video dirinya sendiri, yang direkam secara diam-diam dari sudut dashboard mobil. Di video itu, Namira sedang tertidur pulas di kursi belakang dengan mulut sedikit terbuka karena kelelahan, sementara di latar belakang terdengar suara Ilham yang berbisik lembut, seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. "Istirahatlah yang nyenyak, Bu. Dunia terlalu keras buat pundak ibu yang kecil ini. Saya cuma berharap suatu hari nanti, ibu bisa tidur senyenyak ini di kasur yang empuk, tanpa mimpi buruk soal pekerjaan." Air mata Namira menetes tanpa bisa ditahan. Ia membuka video lainnya. Kali ini video saat mereka makan batagor di pinggir jalan. Di layar, Namira terlihat tertawa lepas, tawa yang sangat jujur dan bahagia, tawa yang sudah lama hilang dari wajahnya. "Lihatlah," suara rekaman Ilham kembali terdengar. "Ini Namira yang asli. Cantik, sederhana, dan hangat. Bukan CEO robot yang dingin. Semoga senyum ini balik lagi, meskipun nanti bukan saya alasannya." Namira menangis tergugu, menutup mulutnya dengan tangan agar suaranya tidak pecah. Namun, kejutan belum berakhir. Di bagian paling bawah folder itu, ada satu file video dengan nama, Jaga-Jaga. Namira membukanya. Itu adalah rekaman CCTV dari kamera dashboard mobil yang menghadap ke dalam kabin, kamera yang Fatur tidak tahu keberadaannya. Di video itu, terlihat jelas Fatur dengan wajah liciknya mengendap-endap masuk ke mobil, lalu menyelipkan amplop coklat tebal ke dalam laci dashboard. Tanggal dan jam rekaman itu sama persis dengan hari kejadian. Namira terbelalak. Ilham punya buktinya. Ilham tahu siapa pelakunya sejak awal.
Tapi kenapa dia diam? Sebuah file teks kecil di samping video itu menjawab pertanyaannya. Pesan singkat dari Ilham, "Bu, kalau Ibu lihat video ini, berarti Ibu sudah tahu yang sebenarnya. Saya tidak pakai bukti ini di sidang direksi karena saya tidak mau ada skandal besar. Kalau investor tahu direktur Ibu korup dan menjebak karyawan sendiri, nama, warisan Pasundan, akan hancur dan saham bisa anjlok. Biar saya yang pergi, asal mimpi ayah Ibu tetap selamat. Jaga diri Ibu baik-baik." Namira membanting punggungnya ke sandaran kursi. Tangisannya meledak menjadi raungan kemarahan dan penyesalan. Ilham bukan pengkhianat. Pria itu adalah pelindungnya. Pria itu menelan fitnah keji dan menghancurkan nama baiknya sendiri, hanya untuk memastikan perusahaan Namira tetap berdiri tegak. Malam itu, di ruangan yang dingin, hati Namira terbakar oleh api penyesalan dan tekad yang membara. Ia harus memperbaiki semuanya. Matahari pagi belum tinggi benar ketika Namira melangkah masuk ke lobi kantor warisan Pasundan. Namun, ada yang berbeda dari dirinya hari ini. Langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi beradu keras dengan lantai marmer, menciptakan gema yang mengintimidasi. Tidak ada lagi sorot mata kosong atau bahu yang layu. Namira yang berjalan pagi ini adalah perwujudan dari badai yang siap menghantam. Ia tidak menuju ruangannya, melainkan langsung memerintahkan sekretarisnya lewat interkom dengan suara dingin yang menusuk tulang. "Panggil Fatur ke ruang rapat utama sekarang. Dan suruh 2 petugas keamanan menunggu di depan pintu." 5 menit kemudian, Fatur masuk dengan wajah santai, masih belum menyadari petaka yang menantinya. "Ada apa, Namira? Mau bahas bonus akhir tahun?" tanyanya dengan senyum meremehkan. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Namira memutar layar laptopnya ke arah Fatur. Video rekaman CCTV dari kamera dashboard mobil itu diputar. Detik demi detik berlalu, senyum di wajah Fatur luntur seketika, berganti menjadi pucat pasi seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di dahinya. Lututnya gemetar hebat. Ia tertangkap basah. Tidak ada celah untuk mengelak. "Namira, dengar dulu, ini rekayasa. Ini?" Fatur tergagap, berusaha mencari alasan yang tidak masuk akal. "Cukup," bentak Namira, suaranya menggelegar membuat Fatur terlonjak. "Kamu bukan hanya merusak perusahaan ini, Fatur. Kamu menghancurkan hidup orang yang tulus melindungi kita. Mulai detik ini, kamu dipecat dengan tidak hormat. Dan jangan harap bisa melenggang pergi begitu saja." Namira memberi isyarat tangan. Pintu terbuka, 2 polisi berseragam masuk bersama petugas keamanan kantor. Fatur memberontak saat tangannya diborgol atas tuduhan sabotase data perusahaan dan pencemaran nama baik. Ia diseret keluar melewati lobi yang penuh sesak oleh karyawan yang menonton dengan tatapan kaget sekaligus puas. Keadilan telah ditegakkan, namun bagi Namira, ini belum selesai. Ini baru permulaan dari penebusan dosanya. Namira berlari ke ruang arsip personalia. Tangannya dengan panik mengaduk-aduk tumpukan berkas lama karyawan, mencari satu nama, Ilham. Saat menemukannya, matanya langsung tertuju pada baris alamat, Kampung Rancawalini, Ciwidey. Tanpa membuang waktu, Namira menyambar kunci mobilnya. Ia menolak tawaran sopir pengganti. "Saya menyetir sendiri," ucapnya tegas. Langit Bandung seolah merasakan gejolak hati Namira. Siang itu, awan hitam pekat menggantung rendah, dan tak lama kemudian, hujan badai turun dengan ganasnya. Namun, Namira tidak peduli. Mobil mewahnya membelah jalanan yang basah dan licin, melaju kencang menuju arah selatan. Wiper kaca mobil bergerak panik menyapu curahan air yang menghalangi pandangan, seirama dengan detak jantung Namira yang memburu. Jalanan menuju Ciwidey mulai menanjak dan berkelok-kelok tajam. Kabut tebal turun menyelimuti kebun teh, membuat jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Namira mencengkeram setir dengan kuat, matanya awas menembus kabut. Rasa takut akan kecelakaan sempat terlintas. Namun rasa takut kehilangan Ilham untuk selamanya jauh lebih besar. Ia terus memacu kendaraannya, menembus dinginnya pegunungan, didorong oleh satu tekad bulat. Ia harus menemukan Ilham, ia harus bersimpuh meminta maaf, dan ia harus membawa pulang separuh jiwanya yang tertinggal di sana. Setelah berjam-jam menembus jalanan berkabut, mobil Namira akhirnya berhenti di depan sebuah rumah panggung kayu yang sederhana namun asri.
Halaman depannya luas, dikelilingi hamparan kebun teh yang menghijau sejauh mata memandang. Hujan sudah mereda, menyisakan udara dingin yang menusuk tulang dan aroma tanah basah yang khas. Namira turun dari mobilnya dengan langkah ragu. Sepatu mahalnya sedikit terperosok ke dalam tanah yang becek, namun ia tidak peduli. Matanya tertuju pada kepulan asap putih yang membumbung dari sisi rumah. Di sana, di bawah sebuah saung bambu sederhana, terlihat seorang pria sedang sibuk mengaduk adonan kental berwarna coklat di dalam wajan raksasa di atas tungku kayu bakar. Itu Ilham. Namun, penampilannya jauh berbeda dari sosok sopir rapi yang biasa Namira lihat. Ilham hanya mengenakan kaos oblong putih polos yang sedikit kusam dan kain sarung kotak-kotak yang melilit pinggangnya. Wajahnya cemong terkena noda arang, dan tangannya berotot kekar karena tenaga yang dikerahkan untuk mengaduk dodol, makanan khas daerah itu. Di sampingnya, seorang wanita parubaya berkerudung, Bu Asih, tampak tertawa renyah sambil memasukkan kayu bakar, menciptakan pemandangan keluarga yang begitu hangat dan damai. Melihat itu, pertahanan diri Namira runtuh seketika. Tanpa mempedulikan citranya sebagai CEO, ia berlari kecil melintasi halaman becek itu. "Ilham!" seru Namira, suaranya parau menahan tangis. Ilham menoleh kaget. Matanya membelalak melihat mantan majikannya berdiri di sana dengan rambut sedikit berantakan kena angin. "Bu Namira, ibu ngapain ke es?" Belum sempat Ilham menyelesaikan kalimatnya, Namira sudah menghambur memeluknya. Tubuh mungil Namira menabrak dada bidang Ilham yang penuh keringat dan aroma asap kayu serta manis gula aren. Ilham terpaku, tangannya yang memegang pengaduk kayu terangkat kaku di udara, takut mengotori baju mahal Namira dengan noda tepung dan arang di tangannya. "Ibu, baju ibu nanti kotor," ucap Ilham gugup. "Biarin," isak Namira di dada Ilham. "Kamu bodoh. Kenapa kamu bodoh sekali mengalah demi aku? Kenapa kamu biarkan namamu hancur sendirian?" Ilham perlahan menurunkan pengaduk kayunya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia akhirnya memberanikan diri menepuk pelan punggung Namira dengan sikunya yang bersih. "Karena nama saya bisa dibersihkan, tapi mimpi ibu tidak boleh hancur," jawabnya lembut. Namira melepaskan pelukannya, menatap wajah Ilham yang cemong dengan mata sembab namun berbinar. Ia menghapus air matanya kasar. "Mulai hari ini, kamu harus ikut aku pulang ke Bandung. Aku tidak terima penolakan." Ilham mengerutkan kening bingung. "Maksud ibu? Saya sudah dipecat, Bu. Mau jadi sopir lagi?" Namira menggeleng cepat, wajahnya tiba-tiba merona merah. "Bukan. Aku kesini mau menjemput calon direktur kreatif perusahaanku." Namira berhenti sejenak, lalu keceplosan melanjutkan dengan suara pelan yang terdengar jelas. "Sekaligus menjemput calon imamku, kalau boleh." Sedetik kemudian, mata Namira membulat sempurna. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, karena kaget dengan ucapannya sendiri. Ilham terdiam, lalu senyumnya merekah lebar, senyum paling bahagia yang pernah Namira lihat. Dari balik tungku, Bu Asih hanya tersenyum simpul menyaksikan drama romantis dadakan di halaman rumahnya itu. Malam mulai larut di kaki Gunung Patuha, membawa serta kabut tebal yang menyelimuti perkebunan teh dalam keheningan yang syahdu. Di teras rumah panggung kayu milik Bu Asih, Namira dan Ilham duduk bersisian di atas kursi rotan tua. Di tangan mereka, masing-masing menggenggam gelas kaleng berisi bandrek panas buatan Bu Asih. Uap rempah jahe dan gula merah mengepul di udara, mencoba melawan dinginnya angin malam yang menusuk hingga ke tulang. Suara jangkrik dan gemerisik daun teh menjadi satu-satunya musik latar yang menemani kecanggungan manis di antara mereka. Ilham menatap lurus ke arah kegelapan kebun teh, jemarinya mengetuk-ngetuk pelan dinding gelas yang hangat. Ia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengeluarkan beban berat yang selama ini mengganjal di dadanya. "Bu, soal ucapan ibu tadi siang," Ilham membuka suara, nadanya rendah dan sedikit bergetar. "Jujur, saya takut. Bukan karena saya tidak punya perasaan yang sama, tapi karena saya takut mengulang sejarah." Namira menoleh, menatap profil samping wajah Ilham yang diterangi cahaya lampu bohlam kuning yang redup. Ia tidak memotong, membiarkan Ilham menyelesaikan kalimatnya. Ilham menunduk, menatap nanar pantulan wajahnya di permukaan air bandrek. "Dulu, saya merasa bisa menaklukkan dunia. Saya punya jabatan, punya uang, punya strategi hebat.
Tapi semua itu tidak ada artinya saat takdir berkata lain. Saya gagal menjaga tunangan saya. Dia pergi tepat saat saya sedang sibuk mengejar ambisi. Sejak saat itu, saya trauma. Saya takut mencintai seseorang lagi, karena mencintai berarti memberi diri saya kesempatan untuk hancur sekali lagi jika saya gagal melindunginya. Ilham menoleh menatap Namira, matanya menyiratkan luka yang sangat dalam. Melihat ibu, melihat semangat ibu yang berapi-api, itu mengingatkan saya pada diri saya yang dulu. Saya takut, Bu. Saya takut kalau saya masuk ke hidup ibu, saya malah akan membawa sial atau gagal menjaga ibu. Mendengar pengakuan jujur itu, hati Namira terasa diremas. Tanpa ragu, ia meletakkan gelasnya di meja, lalu memberanikan diri menggenggam tangan Ilham yang tergeletak di pegangan kursi. Tangan itu kasar, penuh kapalan bekas kerja keras mengaduk dodol dan menyetir, sangat kontras dengan tangan Namira yang halus terawat. Namun bagi Namira, itulah tangan paling nyaman yang pernah ia rasakan. Pertama, ucap Namira tegas namun lembut, matanya menatap lekat manik mata Ilham. Berhenti panggil aku, Bu. Di sini tidak ada CEO dan sopir. Panggil aku Namira. Ilham tertegun, bibirnya sedikit terbuka karena kaget. Kedua, lanjut Namira, mengeratkan genggamannya. Kamu tidak gagal, Ham. Kamu manusia biasa, bukan Tuhan yang bisa mengatur takdir mati hidup seseorang. Dan lihatlah apa yang sudah kamu lakukan untukku. Kamu menjagaku dari balik setir saat aku lelah, kamu membelaku di ruang rapat saat semua orang menyerangku, bahkan saat kamu pergi pun, kamu masih meninggalkan bukti untuk menyelamatkan nama baikku. Itu bukan kegagalan. Itu adalah bentuk perlindungan paling tulus yang pernah aku terima seumur hidupku. Air mata menetes perlahan di pipi Namira, namun ia tersenyum. Kamu sudah cukup lelah menjaga dunia sendirian, Ilham. Sekarang, izinkan aku yang menjagamu. Kita sembuhkan luka itu sama-sama. Jangan takut lagi. Kalimat itu meruntuhkan benteng pertahanan terakhir di hati Ilham. Pria yang selama ini selalu terlihat tegar dan tenang itu akhirnya menundukkan wajahnya, bahunya berguncang menahan isak tangis haru. Di tengah dinginnya malam Ciwidey, kehangatan cinta yang tulus perlahan menyatukan dua hati yang pernah retak, merekatkannya kembali menjadi satu kekuatan yang utuh. Keputusan Namira untuk mengambil cuti selama 1 minggu penuh membuat geger seluruh kantor pusat. Tidak pernah dalam sejarah, warisan Pasundan, sang CEO yang gila kerja itu absen barang sehari pun. Namun, Namira tidak peduli. Ia mengganti ruang kerjanya yang berdinding kaca kaku dengan hamparan kebun teh dan udara sejuk Ciwidey. Di sana, bersama Ilham, mereka tidak hanya merakit ulang strategi branding produk dari nol, tetapi juga merakit ulang kebahagiaan yang sempat hilang. Sore itu, Ilham mengajak Namira ke Ranca Upas, sebuah area perkemahan dan penangkaran rusa yang terkenal di Bandung Selatan. Namira tampak sangat berbeda. Ia mengenakan jaket tebal berwarna pastel dan sepatu bot karet, tertawa lepas saat seekor rusa jantan yang besar dengan tanduk bercabang mendekatinya untuk meminta wortel. Tidak ada lagi wibawa CEO yang menakutkan, yang ada hanya seorang wanita muda yang menikmati kebebasannya. Awas, Ra. Jangan terlalu dekat, nanti diseruduk minta nambah, goda Ilham sambil memotret momen itu dengan ponselnya. Biarin. Mereka lebih ramah daripada investor Jakarta, balas Namira sambil terkekeh, memberi makan rusa itu dengan tangan telanjang. Namun, cuaca pegunungan memang sulit ditebak. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah gelap gulita dalam hitungan menit. Angin kencang bertiup membawa hawa dingin, disusul rintik hujan yang langsung berubah menjadi guyuran deras. Lari, Ra, ke tenda itu, teriak Ilham sambil menarik tangan Namira. Mereka berlari menerobos hujan, mencari perlindungan di sebuah tenda kecil kosong yang pintunya sedikit terbuka. Keduanya masuk dengan napas terengah-engah, tubuh mereka basah kuyup. Ruang di dalam tenda itu sangat sempit, memaksa mereka duduk berhimpitan dengan lutut yang saling bersentuhan. Suara hujan yang menghantam atap terpal tenda terdengar sangat keras, menciptakan isolasi alami dari dunia luar. Di dalam keremangan itu, Ilham menatap wajah Namira yang basah. Tetesan air hujan mengalir dari ujung rambut Namira turun ke pipinya yang memerah karena dingin. Ilham menyekat tetesan air itu dengan jempolnya, gerakannya sangat pelan dan intim. Jantung Namira berdegup kencang. Kali ini bukan karena lari,
tapi karena tatapan Ilham yang begitu dalam. Ilham kemudian merogoh saku celananya yang basah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengeluarkan sebuah benda kecil. Bukan kotak bludru mewah berisi berlian, melainkan sebuah cincin sederhana yang terbuat dari kawat tembaga kabel bekas yang dipilin rapi membentuk pola bunga yang unik. "Maaf," bisik Ilham, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Aku belum bisa beli cincin emas atau berlian mahal seperti yang biasa kamu pakai. Cincin ini aku buat tadi malam dari sisa kabel audio mobil tua." Namira terdiam, matanya terpaku pada benda sederhana itu. Ilham melanjutkan, menatap lurus ke manik mata Namira. "Ini bukan tentang kemewahan, Ra. Tapi ini adalah simbol janji saya. Mulai detik ini, izinkan saya melamar pekerjaan baru seumur hidup. Bukan sebagai sopir yang mengantar Ibu CEO ke kantor, tapi sebagai sopir pribadi yang akan mengantar Namira menuju tujuan kebahagiaannya, sampai akhir hayat saya. Maukah kamu menerima lamaran kerja saya ini?" Mendengar kata-kata itu, air mata Namira kembali tumpah. Bukan air mata sedih, melainkan air mata bahagia yang membuncah. Ia tertawa di sela tangisnya, merasa konyol sekaligus sangat dicintai. Pria ini melamarnya dengan kawat tembaga di dalam tenda sempit yang bau tanah basah. Tapi rasanya jauh lebih romantis daripada makan malam di hotel bintang 5. "Kamu gombal banget sih, Ham," ucap Namira sambil menyodorkan jari manisnya. "Cepat pasangkan. Awas kalau ukurannya nggak pas, aku potong gaji kamu." Ilham tertawa lega, lalu dengan hati-hati menyematkan cincin kawat itu di jari manis Namira. Ukurannya pas, seolah memang takdir sudah mengukurnya sejak lama. Di luar, hujan dan petir masih menyambar, tapi di dalam tenda itu, kehangatan cinta baru saja dimulai. 3 bulan setelah lamaran sederhana di tengah badai itu, sebuah janji suci akhirnya terucap di bawah naungan pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi di Orchid Forest Cikole, Lembang. Berbeda dengan pernikahan para pejabat atau rekan bisnis Namira yang biasanya digelar di gedung pertemuan hotel berbintang dengan pendingin udara yang dingin, pernikahan Namira dan Ilham digelar di alam terbuka, menyatu dengan bumi Pasundan yang sejuk. Tema pernikahannya adalah Sunda klasik dengan sentuhan pedesaan yang kental. Tidak ada karpet merah beludru, yang ada hanyalah jalan setapak berbatu yang ditaburi kelopak bunga mawar putih. Tamu undangan yang hadir pun sangat terbatas. Bukan kolega bisnis yang datang demi formalitas, melainkan wajah-wajah tulus yang menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Terlihat para karyawan setia kantor, warisan Pasundan, tetangga-tetangga Bu Asi dari Ciwidey yang datang rombongan menyewa angkot, serta para petani singkong binaan mereka. Namira tampak begitu anggun mengenakan kebaya putih sederhana tanpa payet berlebihan, riasannya tipis menonjolkan kecantikan alaminya. Sementara Ilham, gagah perkasa dalam balutan beska putih dan belangkon Sunda, duduk bersila di hadapan penghulu dan wali nikah dengan wajah tegang. Keringat dingin terlihat mengucur di pelipisnya, jauh lebih gugup daripada saat ia harus mempresentasikan strategi bisnis di depan ratusan investor. Di sudut meja penerima tamu, tumpukan kotak souvenir unik menarik perhatian. Bukan kipas atau gantungan kunci, melainkan kotak kecil berisi produk kebanggaan mereka, brownie singkong edisi spesial, resep cinta Ilham dan Namira. Di kotaknya tertulis pesan manis. "Dari singkong kami belajar bahwa hal sederhana yang diolah dengan cinta akan menjadi istimewa." Momen puncak pun tiba. Suara alunan kecapi suling berhenti sejenak, digantikan oleh keheningan yang hikmat. Penghulu menjabat tangan Ilham erat-erat. "Saudara Ilham bin Bapak Hidayat almarhum, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya, Namira binti Bapak Surya almarhum, dengan mas kawin berupa logam mulia 10 gram dan seperangkat alat salat dibayar tunai," ucap Paman Namira selaku wali nikah dengan lantang. Ilham menarik napas panjang, matanya terbelalak fokus. Namun, saking gugupnya dan karena otaknya selama beberapa bulan terakhir ini hanya berisi strategi bisnis, lidahnya terpeleset fatal. "Saya terima nikah dan kawinnya Namira binti Bapak Surya almarhum dengan mas kawin tersebut dan seperangkat alat pemasaran dibayar tunai," jawab Ilham dengan satu tarikan napas yang sangat tegas dan lantang. Hening 1 detik. Lalu, PFFFT, terdengar suara tawa tertahan dari saksi, yang kemudian disusul ledakan tawa dari seluruh tamu undangan. Bu Asi sampai menepuk jidatnya sambil tertawa geli. Sementara Namira yang duduk di samping Ilham menyembunyikan wajahnya yang merah padam di balik selendang, bahunya terguncang menahan tawa. "Waduh, Mas Ilham.
Ini mau nikah apa mau jualan? Goda Pak Penghulu sambil terkekeh. Wajah Ilham merah pada menahan malu, telinganya terasa panas. Ia menyadari kesalahannya. Maaf, Pak. Maaf. Saking semangatnya kerja, ucapnya sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Setelah suasana kembali tenang dan Ilham meminum segelas air putih untuk menenangkan diri, jabat tangan diulang kembali. Kali ini, dengan tatapan mata yang jauh lebih syahdu dan suara yang bergetar penuh haru, Ilham mengucapkan janji sucinya dengan benar dan lancar. Sah? Tanya penghulu. Sah? Seru para saksi serempak. Seketika itu juga, air mata bahagia menetes di pipi Namira. Ilham mengusap wajahnya sambil mengucap syukur. Di bawah rindangnya hutan pinus Lembang, disaksikan alam dan orang-orang tercinta, sang sopir pribadi itu kini resmi menjadi nahkoda baru bagi kehidupan Namira. Bukan lagi sekadar mengantar ke kantor, tapi mengantar menuju keabadian. 1 tahun telah berlalu sejak akad nikah yang penuh tawa dan haru di hutan pinus Lembang. Waktu berjalan begitu cepat, namun perubahan yang dibawa oleh pasangan Ilham dan Namira di kantor, warisan Pasundan, terasa sangat nyata. Gedung kantor yang dulunya dingin dan penuh tekanan, kini terasa hangat seperti rumah kedua. Tidak ada lagi karyawan yang lembur sampai larut malam dengan wajah stres. Namira dan Ilham menerapkan kebijakan baru yang radikal namun manusiawi. Kerja efektif, pulang tepat waktu, bahagiakan keluarga. Mereka percaya, karyawan yang bahagia akan menghasilkan produk yang penuh rasa. Pagi itu, suasana lobi kantor sedikit lebih sibuk dari biasanya. Beberapa kru kamera dan pencahayaan sedang sibuk menata peralatan. Majalah bisnis ternama di Indonesia sedang melakukan sesi pemotretan dan wawancara eksklusif untuk sampul edisi bulan depan. Judul utamanya, Pasangan Emas, Membangun Kekaisaran Bisnis dengan Hati. Namira duduk anggun di sofa, mengenakan pakaian kerja yang santai namun elegan. Wajahnya berseri-seri, jauh lebih segar dibandingkan setahun lalu saat ia masih menjadi CEO yang kesepian. Namun, bintang utama hari itu bukanlah Namira, melainkan sosok mungil yang sedang berada dalam gendongan Ilham. Ilham, yang kini menjabat sebagai direktur kreatif sekaligus bapak rumah tangga, paruh waktu, tampak sangat luas menimang bayi laki-laki mereka yang baru berusia 4 bulan. Bayi itu tertidur pulas di dada bidang ayahnya, tidak terganggu sama sekali oleh kilatan lampu kamera. Luar biasa, puji sang wartawan senior sambil geleng-geleng kepala kagum melihat keharmonisan di depannya. Pak Ilham, Bu Namira, data kami menunjukkan penjualan warisan Pasundan naik 300% dalam setahun terakhir. Produk kalian dicintai dari Sabang sampai Merauke. Banyak pengamat ekonomi yang bertanya-tanya, strategi pemasaran rumit apa yang sebenarnya Bapak dan Ibu pakai untuk membalikan keadaan secepat ini? Namira tersenyum, lalu menoleh ke arah suaminya. Silakan dijawab, Pak Direktur. Ini kan keahlian Bapak. Ilham tertawa kecil. Ia membetulkan posisi gendongan bayinya, lalu menatap wartawan itu dengan tatapan teduh yang menjadi ciri khasnya. Sebenarnya tidak ada rumus yang rumit, Mas. Dulu saya pikir saya butuh strategi 5 menit untuk meyakinkan investor, ucap Ilham sambil menatap wajah damai anaknya yang sedang tertidur. Tapi ternyata, rahasianya jauh lebih sederhana. Ilham kemudian beralih menatap Namira dengan penuh cinta. Cukup luangkan waktu 5 menit setiap hari untuk benar-benar mendengarkan apa kata hati istri. Dengarkan keluh kesahnya, dengarkan mimpinya. Karena bagi saya, kalau istri bahagia, happy, suasana rumah jadi adem. Kalau rumah adem, rezeki pasti mengalir lancar seperti air. Wartawan dan para kru yang mendengar jawaban itu tersenyum simpul, merasa tersentuh. Itu bukan jawaban bisnis yang teoritis, tapi sebuah kebenaran hidup yang sering dilupakan orang. Jadi, branding terbaik adalah kasih sayang ya, Pak? Tanya wartawan itu lagi. Betul, jawab Ilham mantap. Strategi bisa ditiru, resep bisa dicuri, tapi ketulusan hati tidak bisa dipalsukan. Namira bergeser mendekat, menyandarkan kepalanya di bahu Ilham, sementara tangan Ilham yang bebas merangkul bahu istrinya. Sang fotografer dengan sigap mengabadikan momen sempurna itu. Sebuah potret keluarga kecil yang dibangun di atas pondasi kejujuran, pengorbanan, dan kesederhanaan. Layar pandangan kita perlahan menggelap,
menutup kisah perjalanan panjang dari kursi sopir menuju kursi pelaminan ini. Di tengah layar hitam, muncul sebuah tulisan putih yang bercahaya. Strategi terbaik adalah cinta. Demikianlah kisah inspiratif tentang Ilham dan Namira. Bagaimana menurut kalian, sahabat Ken Arok? Apakah kalian setuju kalau rezeki suami itu tergantung pada kebahagiaan istri? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik selanjutnya, hanya di Ken Arok Productions. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.